Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, suasana di luar jendela, Sekte Ascension sudah berantakan total. Pohon-pohon besar yang mencapai langit bertumbangan satu demi satu. Semua jenis bangunan telah runtuh, dan semua jenis jeritan terdengar dari segala arah. Semua orang dari Sekte Ascension terkejut dengan apa yang terjadi. Kekacauan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, itu tertulis di wajah semua orang dari Sekte Kenaikan. Dan, boom, tepat pada saat ini, ledakan lain yang sangat keras segera terdengar. Pada saat ini, Chu Feng berhasil melihat ke arah di mana ledakan itu terdengar. Itu sebenarnya dari pusat Sekte Ascension. Selanjutnya, setelah ledakan keras itu, riak energi yang terlihat dengan mata telanjang mulai menyapu segala sesuatu saat menyebar. Dimanapun riak energi itu berlalu, terlepas dari apakah itu bangunan Sekte Ascension ataupun pohon-pohon besar itu, mereka semua hancur berantakan. Ada beberapa pohon yang benar-benar tumbang, dan terbang ke arah Chu Feng beserta yang lainnya. Di hadapan riak ini, banyak teriakan dari kultivator bela diri terdengar berulang kali. Banyak kultivator dengan kultivasi di Martial Lord dan di atasnya terluka parah. Adapun mereka yang di bawah Martial Lord, banyak dari mereka yang terbunuh. Bang bang bang. Namun, ini hanyalah permulaan. Setelah ini, gelombang demi gelombang riak mulai menyebar. Selanjutnya, setiap gelombang itu menjadi lebih intens dari yang sebelumnya. Dalam sekejap, Sekte Ascension yang telah ada selama bertahun-tahun, saat ini menerima serangan yang menghancurkan. Siapkan formasi, cepat, atur formasi. Teriak seseorang. Dalam kekacauan, Chu Feng melihat siluet Master Sekte Ascension dan Si Kong Zixing. Mereka dengan cepat terbang menuju pusat Sekte Ascension. Tampaknya mereka akan mengaktifkan formasi defensif, itu untuk melindungi Sekte Ascension. Benar saja, tidak lama setelah mereka terbang ke wilayah tengah, formasi spiritual yang menutup langit dan bumi mulai menyebar. Di malam hari, cahaya pembentukan formasi spiritual itu berkedip-kedip dengan cerah. Ketika formasi itu bersinar pada kondisi kekacauan di mana Sekte Ascension saat ini berada, itu memberikan penampilan yang sedih namun indah. Bang bang bang. Meskipun pelepasan formasi spiritu itu berhasil memblokir serangan destruktif, tapi itu tidak dapat menghentikannya. Di tempat yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, gelombang demi gelombang riak energi menghantam penghalang pertahanan Ascension Sect, dan menyebabkannya bergetar tanpa henti. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menyerang Sekte Kenaikan kita? Pada saat ini, bahkan Bai Ruoshan menunjukkan ekspresi kemarahan saat dia berkata. Meskipun dia tidak memiliki rasa sayang yang mendalam untuk Sekte Kenaikan, tapi tetap saja bahwa dia telah tinggal di Sekte Kenaikan selama 2 tahun. Dengan demikian, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, dia memiliki beberapa perasaan untuk itu. Dan sekarang, ketika dia menyaksikan sesama murid Ascension Sect-nya terbunuh dan terluka, dan bangunan kuno yang tak terhitung jumlahnya dengan sejarah ribuan tahun dihancurkan, maka amarah akhirnya memenuhi hati Bai Ruoshan. Benar-benar keji. Apakah mereka datang untuk kita? Mungkinkah Gunung Qianwood? Bahkan orang luar seperti Sima Ying memiliki ekspresi kemarahan di wajahnya saat dia mengucapkan kata itu. Dia curiga serangan itu kemungkinan besar berasal dari Gunung Qianwood, dan kemungkinan terbesarnya ditujukan kepada mereka. Dibandingkan dengan Bai Ruoshan dan Sima Ying, Chu Feng memejamkan mata dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa sekelilingnya. Akhirnya, dia membuka matanya dan mulai bergerak. Dia memanfaatkan keterampilan bela diri gerakan, dan mulai terbang dengan cepat menuju pusat Sekte Ascension. Chu Feng, apakah kamu menemukan sesuatu? Melihat tindakan Chu Feng, Bai Ruoshan dan Sima Ying buru-buru mengikutinya sambil bertanya. Sementara aku tidak bisa memastikan siapa yang melakukan ini,
Tapi serangan ini datang dari pusat Ascension Sect, dan itu berada jauh di bawah tanah, kata Chu Feng. Apa? Jauh di bawah tanah? Mendengar kata-kata itu, Bai Ruoshan dan Sima Ying dibuat terkejut. Jika seseorang benar-benar menyerang Sect Ascension, dan jika menilai dari serangan sebelumnya, maka kekuatan lawan mereka pasti sangat kuat. Biasanya, seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan serangan diam-diam dari bawah tanah. Seseorang dengan tingkat kekuatan ini, dia bisa benar-benar menyerang mereka secara langsung. Dengan demikian, Bai Ruoshan dan Sima Ying bingung dengan kejadian ini. Kami terlalu jauh, jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Aku perlu lebih dekat untuk menentukan apa yang terjadi dengan mataku ini, kata Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Bai Ruoshan dan Sima Ying menyadari niat Chu Feng. Mereka tidak lagi repot untuk bertanya tentang apapun, dan mulai mengikuti di belakang Chu Feng dan mulai terbang menuju wilayah pusat Sekte Ascension bersamanya. Semakin dekat mereka mencapai pusat, maka semakin kuat serangan hantaman itu. Memang benar, itu sedang dikirim dari bawah tanah. Ruoshan, Chu Feng, jangan datang ke sini, di sini sangat berbahaya, teriak seorang tetua. Pada saat ini, semua tetua manajemen yang kuat dari Sekte Ascension berkumpul di sini. Meskipun Master Sekte Ascension dan Shikong Zixing tidak hadir, tapi para tetua ini adalah ahli setengah kaisar bela diri. Tetua, izinkan aku untuk melihat dengan tepat siapa yang menyerang Sekte Kenaikan kita, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak mendengarkan saran mereka, dan malahan sebaliknya seperti meteor, dia menyerbu jauh ke bawah tanah dengan suara ledakan yang keras. Melihat Chu Feng, Bai Ruoshan dan Sima Ying juga masuk jauh ke dalam tanah dan mengikuti di belakangnya. Ini berbahaya, seru tetua itu. Setelah melihat ini, tetua manajemen Ascension Sect menjadi ketakutan dengan tindakan mereka. Dua di antara mereka bahkan langsung memasuki tanah untuk mencoba melindungi Chu Feng dan yang lainnya. Namun dengan kecepatan Chu Feng, Bai Ruoshan, dan Sima Ying, mereka bertiga melesat dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka mencapai kedalaman bawah tanah, dan berada di tepi penghalang pertahanan Sekte Ascension. Pada saat ini, mata Chu Feng berubah tajam. Dia memanfaatkan mata surgawinya, dan mulai memeriksa ke arah mana riak-riak itu berasal. Ketika mereka melihat adegan ini, Bai Ruoshan dan Sima Ying menjadi diam. Bahkan dua tetua manajemen yang mengikuti mereka menyadari niat Chu Feng, dan kemudian tidak mencoba untuk membawa mereka kembali dengan paksa. Justru sebaliknya, mereka berdiri di samping dan memperhatikan mereka dengan tenang. Ini, seru Chu Feng yang tersentak kaget. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya bisa melihat pemandangan yang berbeda. Tidak hanya bumi dan bebatuan jauh di bawah tanah benar-benar hancur oleh serangan besar ini, bahkan lava panas juga mengalir di atasnya. Selanjutnya, dampak yang terjadi secara berturut-turut, itu jauh lebih menakutkan daripada yang terakhir, dan lava itu terus-menerus menyapu tanah. Kedalaman bawah tanah sudah hancur, dan itu dibiarkan berantakan. Chu Feng bisa mengatakan bahwa fluktuasi bawah tanah disebabkan oleh riak energi, dan riak energi ini sangatlah menakutkan. Jika riak energi itu keluar dari bawah tanah, pelindung defensif Sekte Ascension tidak akan bisa menghentikan mereka sama sekali. Maka kemungkinannya, semua orang di Sekte Ascension akan terbunuh oleh riak energi itu. Namun, justru karena seseorang telah membentuk formasi pertahanan yang sangat kuat, sehingga lebih dari setengah riak energi itu bisa terhalang. Hanya saja, itu hanya beberapa riak-riak energi yang bisa mengalir keluar ke permukaan. Meskipun begitu, kekuatan sebenarnya dari riak energi tidak berhasil mencapai Sekte Kenaikan sama sekali. Karena kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Namun itu sudah jelas bahwa, penghalang pertahanan di kedalaman bawah tanah tidak didirikan oleh orang-orang dari Sekte Ascension. Itu karena tidak hanya formasi itu yang berwarna emas, bahkan ada tanda serangga yang mengalir melaluinya. Itu bukan kekuatan spiritu tingkat emas biasa, tapi itu sebenarnya dibentuk dengan kekuatan spiritu tingkat kerajaan.
Lebih jauh lagi, itu sudah jelas bahwa pembentukan formasi spiritual ini baru dibentuk baru-baru ini. Paling tidak, usianya tidak lebih dari 3 hari. Dengan demikian, tidak mungkin untuk formasi itu menjadi sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi Sekte Ascension sebelumnya. Jadi itu dia, seru Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba teringat seseorang. Dia teringat oleh ibu Bai Ruoshan, Bai Suyan. Itu karena dia percaya bahwa, di seluruh Sekte Ascension, hanya Bai Suyan yang bisa mengatur formasi spiritual seperti itu. Adapun riak energi yang sengit itu, mereka sudah jelas disebabkan oleh perkelahian antara para ahli super. Kemungkinan besar hanya Bai Suyan yang memiliki kekuatan di level ini. Setelah dia mengingat semua hal yang telah terjadi, Chu Feng merasa bahwa semua ini dilakukan oleh Bai Suyan. Dan tampaknya, ini adalah alasan mengapa dia tetap tinggal di Sekte Kenaikan. Hanya saja, apa yang sebenarnya dia perjuangkan sekarang ini? Tiba-tiba saja, tatapan Chu Feng sedikit berubah. Dia akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Ternyata peta yang diuraikan oleh Bai Suyan pada waktu itu, ini tidak ditemukan di tempat lain. Dan sebaliknya, itu sebenarnya jauh di bawah tanah Ascension Sect. Chu Feng berpikir bahwa, Bai Suyan telah tinggal di Sekte Ascension untuk tujuan tertentu sepanjang waktu. Dan sekarang, dia akhirnya tahu apa tujuannya. Itu sudah jelas bahwa dia telah tinggal untuk objek yang disimpan di dalam gulungan lukisan itu. Selanjutnya, Chu Feng menyadari bahwa terlepas dari apa yang tersembunyi jauh di bawah tanah, itu bukan sesuatu yang mudah untuk Bai Suyan dapatkan. Kalau tidak, keributan sebesar itu tidak akan pernah terjadi. Itu sudah jelas bahwa ada sesuatu yang melindungi kedalaman bawah tanah, dan bahwa Bai Suyan kemungkinan besar bertarung dengan hal itu. Apalagi yang bisa terjadi selain itu? Maka kemungkinan besarnya, itu adalah harta karun. Namun karena mata surgawi kamu tidak dapat menemukan segalanya, maka harta itu benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. Bai Suyan itu pasti memiliki beberapa sumber informasi. Selain itu, mustahil baginya untuk dapat menemukan harta itu, ucap si ratu sambil menganalisis. Chu Feng setuju dengan sudut pandang si ratu. Mata surgawinya sudah semakin kuat sekarang ini. Namun setelah dia tiba di Sekte Ascension, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Tampaknya itu bukan tempat dengan harta terpendam sama sekali. Maka hanya ada dua kemungkinannya mengapa dia tidak bisa menemukannya. Alasan pertama adalah, bahwa harta karun itu tersembunyi terlalu dalam. Dan yang kedua adalah bahwa orang yang menyembunyikannya terlalu kuat, dan orang itu menyembunyikannya dengan sempurna tanpa meninggalkan jejak. Ledakan, bang. Tepat pada saat ini, gerakan besar tiba dari kedalaman bawah tanah. Hanya saja, itu bukanlah riak energi. Justru sebaliknya, itu adalah aura yang sangat kuat dan menakutkan. Pada saat ini, aura itu dengan cepat meledak ke atas dari kedalaman bawah tanah. Kecepatannya sangat cepat, bahkan hingga ke titik di mana itu tidak bisa dihentikan. Tidak baik, ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, Chu Feng buru-buru berteriak. Itu karena dia tidak dapat memastikan, apakah yang datang adalah Bai Suyan ataukah yang lainnya. Jika itu Bai Suyan, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun jika itu adalah sesuatu yang lain, maka kemungkinan besar itu berarti bencana bagi mereka. Ayo pergi, ucap tetua itu. Ketika mereka melihat ekspresi khawatir Chu Feng, dua tetua manajemen yang sudah siap untuk pergi pun tidak ragu sama sekali. Mereka meraih Chu Feng, Bai Ruoshan, dan juga Sima Ying, dan mulai dengan cepat terbang ke permukaan. Dan, boom, tepat setelah Chu Feng dan yang lainnya berhasil kembali ke permukaan, sebelum mereka bisa pergi dari wilayah pusat, ledakan yang sangat keras terdengar dari bawah tanah. Pada saat yang sama, seluruh Sekte Ascension mulai bergetar keras sekali lagi. Perubahan mendadak ini membawa tanda bahaya, dan juga ketakutan bagi semua orang. Itu karena setelah ledakan keras itu, tidak hanya retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan Sekte Ascension, bahkan formasi pertahanan itu mulai redup, dan bahkan hampir ditembus.
Bang, tepat pada saat ini, dari permukaan di wilayah pusat Sekte Ascension terdengar ledakan yang sangat kacau. Setelah itu, puing-puing berterbangan ke langit, dan sesosok makhluk melesat keluar dari bawah tanah dan berhenti di udara. Itu ibu, seru Bai Ruoshan. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke sosok itu, selain Chu Feng, semua orang yang hadir dibuat tertegun. Itu karena, ada sosok yang berdiri di langit. Adapun sosok itu justru Bai Suyan. Hanya saja, Bai Suyan saat ini memiliki kulit pucat seperti orang mati, dan noda darah hadir di kedua sudut mulutnya dan di tubuhnya. Terutama lengan kirinya, di mana bekas luka yang menakjubkan juga bisa dilihat. Itu bekas luka terbakar. Seluruh lengan kirinya terbakar parah, dan bahkan mengeluarkan uap. Ibu, teriak Bai Ruoshan. Ketika dia melihat ibunya terluka, Bai Ruoshan sangat khawatir dan segera terbang ke ibunya. Madam Sektmaster, teriak para tetua. Pada saat yang sama, para tetua Sekte Ascension juga terbang ke arah Bai Suyan dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Mundur, teriak Bai Suyan. Namun sebelum kelompok tetua itu bisa mendekatinya, Bai Suyan dengan marah berteriak kepada mereka. Teriakannya mengejutkan mereka semua, dan itu menyebabkan mereka mundur. Di antara orang-orang yang bermaksud mendekatinya, hanya Bai Ruoshan yang berhasil menghampirinya. Ketika dia tiba di samping Bai Suyan, Bai Ruoshan bertanya dengan gugup dengan kesedihan. "Ibu, siapa yang telah melukaimu?" tanya Bai Ruoshan. "Putriku, ibu baik-baik saja. Tidak ada yang bisa melukai ibumu. Ibu telah membawa ini pada dirinya sendiri." Bai Suyan menghibur Bai Ruoshan, dan berbicara dengan senyum ringan. Saat dia berbicara, dia melirik Sekte Ascension. Ketika dia melihat keadaan Sekte Ascension saat ini, jejak rasa bersalah segera muncul di matanya. Melihat itu, Chu Feng mengerti arti di balik tatapannya itu. Meskipun Bai Suyan telah membentuk pembentukan formasi spiritual kalau ada sesuatu yang terjadi, tapi riak energi masih terlalu kuat dan berhasil secara tidak langsung menghancurkan Sekte Kenaikan. Meskipun dia tidak sengaja menyebabkan ini, dan juga mencoba melindungi Sekte Ascension, tapi tetap saja keadaan Sekte Ascension saat ini karena perbuatan dia. "Ibu, mungkinkah kamu?" tanya Bai Ruoshan. Pada saat ini, ekspresi Bai Ruoshan tiba-tiba saja berubah. Itu sudah jelas bahwa dia tidak sepenuhnya bodoh, dan sepertinya telah menyadari sesuatu. "Itu benar, putriku, ibu telah berhasil. Kami tidak menyia-nyiakan 2 tahun ini," ucap Bai Suyan. Ketika dia mendengar pertanyaan Bai Ruoshan, senyum muncul di wajah Bai Suyan. Senyumnya sangat cemerlang, desen seolah-olah dia berhasil mencapai keinginannya yang mustahil. Sukacita semacam itu menyebabkan dia sangat bersemangat. Meskipun dia terluka parah, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi suasana hatinya yang gembira. "Tapi Bu, bukankah harganya agak terlalu besar? Lagi pula, Sekte Ascension tidak bersalah," ucap Bai Ruoshan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Suyan, Bai Ruoshan tidak terlalu bahagia. Bahkan sebaliknya, dia merasa bersalah dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. "Ini tidak bisa disalahkan pada kita. Sekte Ascension seharusnya tidak dibangun di tempat ini untuk memulai. Meskipun tampaknya bahwa Sekte Ascension memang telah terlibat oleh kami, tapi jika itu bukan karena apa yang telah aku lakukan hari ini, maka apa yang akan menunggu Sekte Ascension di masa depan mungkin merupakan kehancuran yang bahkan lebih parah lagi," jawab Bai Suyan. Meskipun Bai Suyan merasa bersalah, tapi rasa bersalah itu tidak sebanyak Bai Ruoshan. Dia berbalik ke arah Chu Feng dan Sima Ying sambil melambaikan tangannya, dan kekuatan hisap segera membawa mereka ke arahnya. Dia berencana untuk meninggalkan tempat ini bersama mereka. "Madam Sektmaster, apa yang sebenarnya telah terjadi?" tanya para tetua. Namun, pada saat ini, para tetua Sekte Ascension mengelilingi Bai Suyan. Percakapan antara Bai Suyan dan Bai Ruoshan telah didengar oleh para tetua Sekte Ascension. Meskipun mereka merasa sangat sulit untuk percaya, tapi mereka masih merasa sedikit banyaknya bahwa masalah ini terkait dengan Bai Suyan.
Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa Bai Xuyan telah tinggal di Sekte Kenaikan untuk tujuan tertentu. Mulai hari ini, aku, Bai Xuyan, tidak akan memiliki hubungan dengan Sekte Kenaikan. Kalian semua, minggirlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ucap Bai Xuyan sambil menatap dingin ke arah kerumunan. Madam Sekmaster, kami yang rendahan tidak dapat memutuskan masalah tentang pemisahan kamu dari Sekte Kenaikan. Harap tunggu Lord Sekmaster kembali, sehingga kamu dapat membicarakan ini dengannya, balas para tetua. Tidak hanya para tetua Ascension Sect tidak mundur, mereka semua juga melepaskan aura mereka. Menghubungkan satu sama lain, mereka mengatur formasi besar untuk memblokirnya, dan itu benar-benar menyegel Bai Xuyan di dalamnya. Ketika dia melihat adegan ini, Bai Xuyan tidak merasa ingin mengucapkan kata-kata berlebihan dengan mereka. Saat alisnya yang panjang dan indah berkerut, auranya yang panik datang melonjak seperti badai. Badai ini menyapu semuanya, dan dengan mudah membubarkan formasi yang ditetapkan oleh para tetua. Bahkan para tetua sendiri dikirim terbang jauh seperti dedaunan yang berserakan. Bai Xuyan itu sangat kuat. Meskipun dia terluka serius sekarang ini, tapi dia masih bukan seseorang yang bisa dihentikan oleh para tetua ini. Meskipun mereka semua adalah ahli kaisar setengah bela diri, tapi perbedaan di antara mereka seperti jarak antara surga dan bumi. Tentu saja, kamu menikah denganku dengan tujuan khusus, ucap Master Sekte. Tepat pada saat ini, suara yang dalam dan gemilang tiba-tiba terdengar dari jauh. Setelah itu, dua sosok tiba dari langit, dan dengan cepat muncul di depan Bai Xuyan dan yang lainnya. Dua orang ini, satu di antara mereka adalah Si Kong Zixing. Adapun yang lainnya, itu adalah Master Sekte Ascension. Hanya saja, jika dibandingkan dengan ekspresi kaget yang lain, Master Sekte Ascension memiliki ekspresi tenang. Itu seolah-olah dia sudah mengantisipasi semua ini sejak awal. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.